Ya, kembali lagi di Special Report 2017 menyambut tahun baru 2017. Betul. Seperti itu ya, Kak Carlos. Dan pemirsa, sebanyak 30 musisi terkenal tanah air dari lintas generasi bersatu menyanyikan single Satu Indonesiaku. Single Satu Indonesiaku merupakan gerakan moral para seniman musik Indonesia dalam merespon dinamika kebangsaan di mana kebinekaan yang menjadi roh bangsa tengah dalam cobaan. Iya, dan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan single Satu Indonesiaku, berikut wawancara rekan kami Veronica Moniaga bersama sutradara Satu Indonesiaku, Tony Sianipar. Negara yang bineka, bermacam suku, bermacam agama, simbol dari keberagaman. Satu keluarga besar juga menjadi bagian saya dari kecil sampai sekarang. Momen yang pas banget dengan situasi kondisi negara saat ini ketika kita mulai terkotak-kotak dan sentimen agama, sentimen suku. Udah deh, nggak usah ribut-ribut lagi, ayo kita sama-sama kerjain apa yang kita bisa buat ngebangun Indonesia. Berawal dari keprihatinan yang sama dari seniman musik khususnya para penyanyi atas kondisi bangsa saat ini di mana kebinekaan kita, persatuan dan kesatuan kita sedang mendapatkan ancaman yang serius. Bermandi ampun surga, surya di cakrawala. Kayu dan jalan cukup menghidupi dan berbahaya kolam susu. Sorry. Kan tulis dewa, gue lagi bingung kedengeran banget kan? Oke. Gerakan moral para seniman musik Indonesia dalam merespon dinamika kebangsaan akhir-akhir ini dituangkan dalam sebuah proyek dengan single berjudul Satu Indonesiaku. Bagaimana proses pembuatan single Satu Indonesiaku dan tantangan seperti apa yang dialami serta bagaimana memadukan 4 lagu menjadi satu lagu yang utuh dan menarik. Kita akan membahasnya bersama dengan sutradara single Satu Indonesiaku, Bang Tony Sianipar. Terima kasih Bang Tony sudah ada bersama kami. Ya, selamat malam. Saya salut mendengarkan lagunya itu yang terbersit langsung saya bersyukur tinggal di Indonesia, Bang Tony ya. Itu kan memang pesan yang ingin disampaikan atau seperti apa sih Bang sampai membuat ada ide seperti ini? Iya, sebenarnya yang kita pertama bahwa kita musisi itu merasa bahwa kita perlu juga menyampaikan pesan kepada bangsa ya. Kelihatannya mungkin di kalangan awam tuh ya penyanyi ya artis lah, mereka lebih berpikir soal artistik dan segala macam. Padahal dalam hati sanubari itu sebenarnya kita berpikir bangsa ini juga perlu pesan-pesan melalui musik dan lagu. Betul. Karena itu ketika kita merasa ada sesuatu yang mungkin kurang tepat di belakangan ini, kita bersama-sama mengumpulkan penyanyi-penyanyi itu untuk menyampaikan satu pesan kepada bangsa ini dalam bentuk lagu. Lagu gitu, ya? Itu 4 lagu Bang. Ya, memilih lagu-lagu tersebut mengapa pilihannya ada jatuh di situ? Kita milih lagunya sebenarnya lebih berpikir tentang, ayo kita ceritakan bahwa negeri kita itu negeri yang kaya, ya negeri yang indah, negeri yang tiada badai, tiada topan ya kalau disampaikan. Betul. Bahkan tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu kan berkat Tuhan ya. Kenapa kita tidak merawatnya dengan satu perasaan kesatuan? Itu kita memilih lagu itu. Memilih lagu yang memuji keindahan negeri. Iya, dan pada saat mendengarkan lagu tersebut saya juga menyadari bahwa ternyata lagu-lagu itu bagus ya. Kemudian pas diaransemen kembali itu yang mengaransemen siapa Bang Tony? Iya. Semuanya jagoannya merangkai lagu itu udah tidak salah lagi Erwin Gutawa. Dia yang merangkai 4 lagu yang mungkin suasananya berbeda sekali loh 4 lagu ini, tapi bisa menjadi satu lagu dan dipresentasikan hanya dalam waktu 3,5 menit 4 lagu
lagu. 4 lagu ya, 3,5 menit. 30 musisi. 30 penyanyi. Penyanyi, oke. Memilih mereka itu dengan spesifikasi suara yang berbeda-beda. Mereka menyanyi dengan versi mereka sendiri begitu. Memilih mereka kenapa nama-nama tersebut kemudian yang terpilih, Bang? Iya, kita memilih dari kalangan yang sangat luas ya, dari penyanyi yang muda sampai yang senior, dari berbagai latar belakang ya, dengan tipe musik dan genre yang sangat luas, dari yang balada sampai yang rock sampai yang lagu pop yang ringan segala macam kita kumpulkan, dan mewakili keseluruhan Indonesia juga penting. Iya. Jadi genrenya sangat berbeda-beda dan itu bisa kita satukan dalam satu lagu. Tapi mereka semua penyanyi-penyanyi hebat loh. Tapi pada saat mendengarkan lagu tersebut tidak ada yang mendominasi begitu. Wah, itu yang paling berat. Iya. Jadi Erwin Gutawa sendiri mengatakan mereka kan punya karakter masing-masing. Betul. Mereka punya ego ya, namanya musisi yang bagus justru punya ego. Disitulah kita harus pintar-pintar merangkainya. Dan saya sebagai sutradara audiovisualnya juga harus menampilkan mereka sesuai dengan emosi lagunya. Iya. Ya menempatkan si A nyanyi di bait pertama dan seterusnya, itu kan bagian dari musik director. Tapi saya sebagai sutradara juga harus terlihat bahwa ini secara emosional lagu ini tersampaikan dengan baik. Iya. Gitu, ya. Pada saat saya kemudian disampaikan oleh produser saya bahwa ini dialog berjudul Satu Indonesiaku, menggabungkan 4 lagu menjadi satu. Saya pikirnya akan jadi seperti medley seperti itu, Bang. Tapi ternyata pada saat saya mendengarkannya sahut menyahutnya itu sangat cukup masif begitu ya, sering kemudian dalam lagu tersebut. Nah, itu kemudian membuat ada ide membuatnya itu menjadi sahut menyahut seperti itu, kan kita tahu kemungkinan gagalnya itu lebih besar, Bang Tony ya. Wah, memang. Tapi ketika kita bicara bahwa Erwin Gutawa yang menyiapkan musiknya, dia jago mash up ya. Istilah sekarang itu kan mash up ya. Beberapa lagu itu disatukan. Dan memang kami merasa setelah musik ini jadi, kami merasa walau pesan itu runtut ya, beruntun tang 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 tang. Tapi ternyata tidak susah dicerna ya. Bicara soal tanah airku, Indonesia, negeri elok amat kucita. Kemudian tiba-tiba mengatakan aku bahagia, hidup sejahtera di Khatulistiwa, itu juga bisa nyambung satu persatu dan akhirnya menjadi satu kesatuan pesan yang utuh. Iya, meskipun sahut menyahut tapi semua pesan memang terdengar atau tersampaikan dengan baik. Kalau saya yang mendengarkan waktu itu begitu ya, Bang ya. Itu berapa lama, Bang, pembuatan mungkin rekamannya gitu, proses perekamannya dulu? Iya. Kami sangat beruntung dan itu saya percaya sudah diatur sama yang di atas ya. Penyanyi-penyanyi ternyata bisa kita jadwalkan dalam 4 hari rekaman. Mereka rekaman di studio Erwin Gutawa, kemudian begitu selesai rekaman langsung turun ke bawah kita shoot on green, jadi green screen. Setelah itu kita satukan di post. Dan begitu jadi kayak pabrik. Mereka selesai nyanyi kita dandanin, kita pasangin pakai wardrobe, kemudian shoot. Nah, itu 4 hari itu adalah 4 hari yang sangat ketat jadwalnya, tapi sangat menyenangkan karena artisnya itu memberi hatinya ketika menyanyi, memberi hatinya ketika mereka syuting. Jadi mereka melepaskan ego mereka masing-masing. Menunggu giliran, orang-orang top tuh saling menunggu giliran kan nggak gampang. Jadi saya merasa waktu yang sangat ketat ini ternyata ketika kita semua membuka hati untuk menyampaikan pesan, kita bisa lakukan dengan baik. No wonder kemudian lagu ini terdengar sangat alami, natural sekali begitu ya, meskipun itu harus sahut menyahut seperti itu. Saya penasaran mereka dibayar berapa sih, Bang? Kok mereka bisa menyanyikan lagu seperti itu, sesempurna itu? Kita lanjutkan perbincangannya di segmen berikutnya ya, Bang Tony. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.